Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya percaya situasi COVID-19 bukanlah situasi yang mudah bagi kita semua. Tetapi saya berdoa, kiranya kita semua boleh terus-menerus mengalami Tuhan, bahkan di tengah situasi yang sulit. Karena berkat Tuhan, saya percaya tidak terhalangi oleh situasi. Saudara, bukan sesuatu yang asing bagi kita ketika kita mendengar bahwa akibat dari COVID-19 adalah angka kematian yang meningkat di waktu yang singkat. Ini menjadi satu kengerian yang dialami oleh manusia. Saudara, mereka mulai bertanya-tanya, akan adakah penghiburan, akan adakah penguatan di balik situasi seperti ini. Saya mempelajari paling tidak ada 3 kelompok yang ada dan saling memberikan penguatan kepada manusia. Saudara, apa saja ketiga ini? Yang pertama adalah prinsip dari orang-orang yang mengesampingkan Tuhan. Mereka menganggap bahwa ketakutan karena kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 bisa diatasi dengan cara mengubah konsep berpikir mereka tentang kematian akibat COVID-19. Mereka menanamkan bahwa kematian karena COVID-19 adalah siklus alami daripada sebuah kehidupan. Seluruh orang yang hidup pasti akan mati. Dengan memikirkan itu sebagai siklus alami, maka mereka merasa tidak perlu takut lagi akan kematian karena COVID-19. Karena terpapar atau tidak terpapar oleh COVID-19, manusia pasti akan mati. Saudara, apakah ini penguatan? Saya bilang tidak. Justru prinsip ini adalah prinsip yang membawa kita kepada satu pintu yang lebih membahayakan lagi, yaitu apa? Pintu apatis terhadap kehidupan. Ketika orang mulai menganggap bahwa kematian karena COVID-19 adalah siklus kehidupan yang normal, maka orang tidak akan berpikir kehidupan perlu diperjuangkan. Dibiarkan saja. Kenapa perlu diperjuangkan? Toh juga pada akhirnya mati. Kenapa perlu diperjuangkan? Karena taruhannya terlalu mahal. Saudara, maka akan ada pembiaran dari semua kasus corona. Bukankah ini lebih menakutkan? Karena orang mulai acuh terhadap kehidupan. Orang mulai tidak peduli dengan kehidupan. Karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, toh kalau sudah waktunya mati, mereka akan mati. Saudara, acuh terhadap kehidupan adalah musuh dari kehidupan. Musuh dari kehidupan adalah musuh Allah, sang pemilik kehidupan. Prinsip yang kedua adalah prinsip yang mulai sadar akan Tuhan. Setelah mereka melihat kengerian COVID-19, mereka sadar betul Allah jauh lebih dahsyat. Oleh karena itu mereka mengubah hidup mereka menjadi baik. Apakah arti semuanya itu? Mereka menganggap itu akan membuat mereka bisa masuk ke dalam kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan. Apakah bisa? Saya percaya tidak bisa. Pertama, kejahatan manusia jauh lebih kompleks, jauh lebih banyak daripada kebaikan manusia. Bahkan di dalam perbuatan baik pun ada motivasi yang tidak murni. Bukankah ini kejahatan? Saudara, di dalam hari demi hari, detik demi detik, kejahatan itu terus ada, sementara kebaikan itu jumlahnya terbatas. Saya memakai ilustrasi setetes minyak babi. Jikalau di Indonesia, sebagian besar orang mengatakan bahwa setetes minyak babi yang masuk ke dalam makanan akan membuat makanan menjadi tidak layak untuk dimakan. Bukankah sama dengan kita? Secuil dosa kita, kenajisan kita adalah tidak layak bagi Allah yang suci dan kudus. Sadar akan Allah tidak akan menolong apa-apa. Saudara, prinsip yang ketiga adalah prinsip kabar baik daripada Allah. Adakah kabar baik di tengah COVID-19? Ada. Pertama, kita harus sadar bahwa kematian dan sumber dari segala penderitaan bukanlah Tuhan. Tuhan bukanlah sumber dari penderitaan dan kematian manusia. Segala penderitaan dan kematian manusia berasal dari manusia, dari dosa, dari pemberontakannya, konsekuensi dari
dosa mereka. Allah tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang sanggup membayar maut, hukuman atas dosa. Saudara, Allah menyediakan penebus bagi kita, pengganti hukuman bagi kita. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menderita, mati di kayu salib, dan menggantikan hukuman dosa kita. Kedua, Yesus yang dikirim oleh Bapa untuk menjadi jalan penebusan bagi kita adalah Yesus yang berkuasa atas kematian. Setelah Yesus disalib, Yesus tidak selamanya mati, saudara, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga seperti yang dijanjikannya. Bahkan kebangkitannya itu disaksikan oleh lebih daripada 500 orang. Yang lebih unik lagi, kebangkitan Yesus tidak berujung kepada kematian lagi. Yesus naik ke surga, disaksikan oleh para saksi mata. Saudara, jikalau Yesus berkuasa atas kematian, bukankah ini adalah pengharapan yang luar biasa? Orang-orang sudah melihat kematian akibat COVID-19. Orang-orang tidak memiliki harapan. Tetapi di dalam Kristus ada pemulihan sejati. Di dalam Kristus ada kehidupan. Kristus adalah kenyataan kehidupan setelah kematian. Perjuangkanlah hidup saudara, supaya saudara menjadi berkat, sehingga orang mulai berpengharapan kepada kabar baik yang daripada Tuhan. Sekalipun tubuh di dunia ini binasa, tetapi kehidupan setelah kematian adalah jaminan pasti di dalam Kristus Tuhan. Kiranya video ini boleh menolong kita bersama, menggumuli kehidupan kita, menggumuli hati kita untuk mengasihi orang lain, sehingga mereka mengenal kabar baik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.